Jadwal antrian pencairan bantuan beras 20 kg di daerah-daerah penyaluran hari ini. Bulog ditugaskan oleh Bappenas untuk menghandle penyaluran bantuan beras 20 kg kepada KPM BPNT. Nah, bagi KPM yang sudah positif menerima bantuan BPNT tahap 2 dan penebalan sembako Rp400.000, saatnya menantikan antrian jadwal pengambilan bantuan beras. Nah, selain informasi ini, kabar baik bagi KPM penerima PKH dan BPNT yang diutamakan cair di awal-awal pencairan tahap ketiga dengan beberapa kriteria yang menjadi ketentuan pada penyaluran PKH dan BPNT alokasi Juli-September. Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Simak terus infonya. Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu ada kabar yang membahagiakan dan membawa keceriaan. Semoga kebahagiaan ini menjadi buah dari rasa syukur atas nikmat yang selalu tercurah. Amin ya rabbal alamin. Kabar gembira untuk penyaluran bantuan beras 20 kg untuk KPM BPNT aktif tahap 2. Hari ini, Senin 14 Juli 2025 bagi seluruh keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bappenas dan Perum Bulog resmi memulai proses penyaluran bantuan beras sebanyak 20 kg untuk periode Juni-Juli 2025. Bantuan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera menjelang tahun ajaran baru 2025-2026. Bagi teman-teman yang terdaftar sebagai KPM BPNT aktif tahap 2, hari ini menjadi momen spesial karena proses distribusi telah dimulai. Sebanyak 18,2 juta KPM di seluruh Indonesia akan menerima 20 kg beras berkualitas medium yang dikemas dalam 2 karung masing-masing 10 kg sebagai bagian dari program stabilisasi pangan nasional. Nah, bantuan ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sehingga Anda dapat fokus pada kebutuhan pendidikan anak atau kebutuhan lainnya. Adapun jadwal dan mekanisme penyaluran, hari ini tanggal 14 Juli 2025 adalah hari awal pembagian surat undangan kepada KPM di berbagai daerah oleh RT RW, petugas desa atau kelurahan. Surat undangan ini berisi nama-nama penerima dan lokasi distribusi. Proses pengambilan beras diperkirakan akan dimulai secara bertahap mulai tanggal 15 Juli 2025, itu tergantung kesiapan logistik di masing-masing wilayah. Nah, karena distribusi bantuan dilakukan secara bertahap, sehingga jadwal di setiap titik lokasi penyaluran bisa saja berbeda-beda. Teman-teman bisa menanyakan langsung ke balai desa atau kelurahan apakah jadwal sudah tersedia. Oleh karena penyaluran dilakukan di lokasi resmi seperti kantor desa atau kelurahan, kantor pos yang telah ditentukan. Nah, untuk memperlancar proses antrian itu diatur berdasarkan penjadwalan per kelompok KPM atau dusun sesuai nomor urut yang tercantum dalam surat undangan. KPM diminta membawa surat undangan, KTP, dan kartu keluarga atau KK asli saat mengambil bantuan. Nah, bagi lansia atau penyandang disabilitas, pengambilan dapat diwakilkan dengan surat kuasa dan dokumen pendukung. Bantuan beras 20 kg ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan selama 2 bulan, tetapi juga menjadi dukungan penting bagi keluarga KPM BPNT, termasuk yang memiliki anak usia sekolah dengan kebutuhan pangan terpenuhi. Dana keluarga dapat dialokasikan untuk keperluan pendidikan seperti pembelian seragam, buku, atau alat tulis menjelang tahun ajaran baru. Bantuan ini juga melengkapi program lain seperti program Keluarga Harapan PKH Kartu Indonesia Pintar KIP yang menciptakan sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, sementara giat-giatnya pemerintah menyalurkan bantuan beras 20 kg kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima. Pemutakhiran untuk bantuan tahap ketiga juga mulai berjalan. Sebagaimana kita ketahui, memasuki bulan Juli ini,
Berarti periode salur tahap 3 sudah dimulai, di mana bansos triwulan ketiga meliputi 3 bulan, yaitu yang dimulai bulan Juli, Agustus, dan September. Proses pemutakhiran data untuk bantuan sosial atau bansos tahap ketiga yang mencakup program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Itu telah dimulai oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, pemutakhiran ini berlangsung sejak awal bulan Juli 2025 dan akan terus berjalan hingga September 2025 sesuai jadwal penyaluran tahap ketiga. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN sebagai acuan yang menggantikan sistem lama berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas. Nah, apakah penerima bansos PKH dan BPNT tahap kedua otomatis juga akan mendapatkan bantuan sosial pada tahap ketiga? Jawabannya tidak otomatis. Namun, bagi penerima tahap kedua itu memiliki potensi besar untuk mendapatkan kembali bantuan pada tahap ketiga dengan beberapa kriteria penerima yang menjadi aturan baku penerimaan bansos. Nah, adapun kriteria penerima bansos tahap ketiga yang pertama itu terdaftar aktif di DTSEN. KPM harus terdata dalam DTSEN yang mencakup data desil 1-5 atau keluarga miskin hingga rentan miskin. Perubahan status keluarga, misalnya kematian anggota keluarga, pindah domisili, atau pernikahan wajib dilaporkan ke kelurahan atau desa untuk pembaharuan data. Bagi KPM BPNT tahap 3 adalah KPM yang berada pada desil 1-5 dan untuk bantuan PKH tahap 3 adalah KPM yang berada pada desil 1-4. Kemudian kriteria yang kedua itu berlaku untuk penerima PKH tahap 3 yaitu adanya komponen aktif dalam keluarga. Artinya bantuan PKH hanya diberikan jika keluarga memiliki anggota dengan komponen berikut ini. Ibu hamil nifas maksimal 2 kehamilan. Anak usia dini 0-6 tahun maksimal 2 anak per keluarga yang belum bersekolah. Anak sekolah 6-21 tahun di SD, MI, SMP, MTS, SMA, Madrasah Aliyah atau sederajat maksimal 3 anak per keluarga. Lansia 60 tahun terutama 70 tahun untuk prioritas. Kemudian penyandang disabilitas berat. Nah, jika semua komponen yang saya sebutkan tadi tidak ada, maka bantuan otomatis dihentikan. Selanjutnya untuk kriteria yang ketiga yang menentukan adalah kelayakan secara ekonomi. KPM yang dinilai sudah tidak layak, misalnya memiliki kendaraan pribadi, rumah permanen, atau penghasilan di atas upah minimum regional UMR akan dicoret dari daftar penerima. KPM tidak sedang menerima bansos lain yang tumpang tindih, misalnya BLT dana desa untuk periode yang sama. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman yang mendapatkan bansos tahap ketiga prioritas KPM 3 kategori KPM yang cair di awal, yaitu kelompok miskin dan rentan desil 1-5. Bansos tahap 3 menyasar kurang lebih 18,2 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan fokus pada keluarga dari desil 1-5 yang terdaftar di DTSEN. 2. Penerima PKH tahap 3 adalah kelompok miskin yang rentan berada pada desil 1-4, memiliki komponen aktif misalnya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, 60 tahun, atau penyandang disabilitas berat. Yang ketiga, KPM yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti BLT dana desa. Nah, teman-teman, untuk desil 1-5 itu diperuntukkan untuk KPM penerima BPNT, sedangkan untuk desil 1-4 itu khusus untuk PKH. Nah, teman-teman, itulah tadi kategori yang diutamakan pencairan jika memang memenuhi persyaratan tersebut. Biasanya akan cair di awal-awal pencairan yang mungkin juga berlaku pada bantuan sosial PKH dan BPNT tahap ketiga. Nah, demikianlah teman-teman untuk informasi kali ini. Jika ada saran dan komentar, silakan dituliskan pada kolom komentar. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.